Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai
Raihan Handarti. Hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Yukis. Titin. Setelah kita mengambil absen, Ibu mau tanya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Apa saja makanan favorit siswa kelas 5? Bagaimana cara kalian mengetahui datanya? Diagram apa? Data. Diagram garis. Oke. Apa aja makanannya? Jenis makanan? Berbagai jenis. Jadi kan ada berbagai jenis. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apa makanan yang disukai? Bagaimana dengan sangat mudah kita mengetahui berapa banyak yang disukai makanan tersebut? Dengan mengolah data. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik dapat mengolah dan menyajikan jenis data dengan diagram garis. Baiklah, sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ikuti secara bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Nah, langsung kita ice breaking berdiri.
kelas 5 dengan materi statistika punya dengan apa isi diagram garisnya? Berat badan. Coba kalian lihat tabel ini. Ini beratnya atau tingginya? Kajian data khususnya diagram garis. Gambar berikut merupakan perpaduan antara pengukuran data perbedaan berat badan dan tinggi badan. Data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data dan berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut data kontinu. Dan garis menunjukkan adanya kaitan antar data. Data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut dengan data kontinu. Di sekolah, Lani dan teman-temannya akan melakukan penimbangan berat badan. Penimbangan berat badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun. Sebagai berikut dari umur. Nah, di sini ada berat badan. Sama dengan kalian, jika kalian mencari berat badan, waktu umur kalian 7 tahun, apakah kalian setiap tahun mengukur berat badan? Bisa kan? Pasti kalian tahu di mana berat badan kalian bertambah atau berkurang. Ada yang berkurang? Tidak ada kan? Banyak pikiran. Nah, ini di berat Lani ini 7, usia 7 tahun ada 25, di usia 8 tahun ada 28. Bagaimana kita membuat diagram garisnya? Ada yang bisa? Ini tabel apa? Frekuensi. Lalu baru kita buat diagram garis. 7 tahun hingga 11 tahun. Catatan berat badan Lani selama 5 tahun akan kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Jadi ini untuk umurnya sampai dari 7 sampai 11 itu 5 tahun. Maka kita tambahkan satu kolom berikutnya, yaitu kolom pasangan yang berisi pasangan antara usia dengan berat badan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, Coba membuat perhatikan. sumbu horizontal atau sumbu mendatar. Dan yang kedua, membuat sumbu vertikal atau sumbu tegak. Selanjutnya, kita isikan keterangan tiap sumbu. Sumbu horizontal kita isi dengan data usia, sedangkan sumbu vertikal kita isi dengan data berat badan. Paham sampai situ? Kita buat titik-titik pasangan antara umur dengan berat badan. Kita perhatikan pada tabel usia 7 tahun berat badannya adalah 25 kg. Pada usia 8 tahun berat badannya naik menjadi 28 kg. Pada usia 9 tahun berat badannya menjadi 32 kg. Pada usia 10 tahun berat badannya menjadi 33 kg. Selanjutnya pada usia 11 tahun berat badannya naik menjadi 35 kg. Selanjutnya kita hubungkan Ini 25, 7 sama kan? berat badan dengan garis. Tuh. Ini Maka diagram garisnya. terbentuklah diagram garisnya. Diagram garis tersebut merupakan perkembangan berat badan Lani selama 5 tahun. Berdasarkan diagram garis tersebut, terlihat adanya peningkatan berat badan Lani dari usia 7 tahun hingga usia 11 tahun. Peningkatan yang paling tinggi adalah waktu Lani berusia 8 tahun menuju 9 tahun, yaitu dari berat badan 28 kg menjadi 32 kg, maka naik sebanyak 4 kg.
Garis menunjukkan perkembangan berat badan. Apabila semakin ke kanan naik, maka artinya berat badannya naik. Berikutnya, tinggi badan Benny juga dicatat secara berkala. Pengukuran tinggi badan juga untuk memantau perkembangan anak. Benny memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun, yaitu mulai usia 7 tahun hingga 11 tahun. Berikut adalah catatan tinggi badan Benny selama 5 tahun. Nah, ini catatan tinggi badan Benny selama 5 tahun. Nah, berarti kalian juga bisa mengukur tinggi badan kalian selama 5 tahun. Contoh Airza, umur Airza sekarang berapa? 11. Nah, dari umur 11 Airza tingginya berapa? Nah, contoh. Nah, nanti kelas 6 umur Airza 12. Nah, di umur 12 berapa tinggi badan Airza? Nah, nanti baru dijadikan tabel frekuensi, lalu dijadikan tabel diagram garis. Nah, lanjut, paham kan? Selanjutnya, dari catatan tinggi badan Benny selama 5 tahun tersebut akan kita buat menjadi diagram garis. Maka kita siapkan sumbu horizontal, yaitu sumbu mendatar, dan sumbu vertikal, yaitu sumbu tegak. Selanjutnya, sumbu horizontal kita isi dengan data usia, dan sumbu vertikal kita isi dengan data tinggi badan. Itu tingginya. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik antara usia dan tinggi badan. Pada usia 7 tahun, tinggi badan Benny adalah 125 cm. Udah bisa semua bikin diagram garis? Ya. 135 cm. Pada usia 9 tahun, tinggi badannya menjadi 140 cm. Selanjutnya, pada usia 10 tahun, tingginya menjadi 145 cm. Dan pada usia 11 tahun, tingginya naik menjadi 150 cm. Selanjutnya, kita hubungkan titik-titik antara usia dan tinggi badan dengan garis. Maka terbentuklah diagram garisnya. Berikut adalah diagram garis perkembangan tinggi badan Benny selama 5 tahun. Dari diagram garis tersebut, pertumbuhan tinggi badan Benny mengalami peningkatan dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Berarti di video itu tingginya Benny kalau seandainya kayak gini, ini di sini, terus di sini, di sini itu meningkat atau enggak? Jadi setelah kita membuat diagram garis, baru kita tahu umur Benny meningkat atau tidak. Oke. Paham? Angka tinggi ketika Benny usia 7 tahun menuju ke 8 tahun. Dari tinggi 125 menjadi 135. Maka mengalami peningkatan sebanyak 10 cm. Selanjutnya, ayo berapa? Nah, ini ada contoh soal. Ini adalah tabel berat badan. Nah, ada tabel berat badan seorang bayi yang dimana sudah lahir sampai berumur 9 bulan. Coba lah, dari umur 0 sampai 1 bulan, 2 bulan. Dari berat badan 3,5. 3,5 di umur 1 bulan ada berat badannya 4 dan 2 umur di 2 bulan ada beratnya 5,2. Pertanyaannya, buatlah diagram garisnya. Pada umur berapa bulan berapa badannya menurun. Di situ ada disuruh membuat diagram garis. Lalu ada pada umur berapa bulan berat badannya menurun. Ada enggak menurun berat badannya? Bagaimana cara kita mengetahuinya menurun atau tidak? Dengan membuat diagram garis. Di sini juga ada pertanyaan, pada umur berapa bulan
diagram garisnya. Maka diagram garisnya sebagai berikut. Ini dia. Kemudian untuk pertanyaan, Ini diagram garisnya. Pada umur berapa berat badannya menurun? Coba lihat. Ada nggak menurun berat badannya? Ada. Umur berapa? Ini dia kan? Ada lihat kan? Dari umur 7 tahun masih meningkat. 7 tahun beratnya 8. Di umur 8 bulan ada berat badannya 9. Di sini 8,5. Berapa turunnya tuh? Dari 9 ke 8,5. Dari 9 ke 8,5 berapa kurangnya? 8, 9, 8,5. Tete. yang B, pada umur berapa bulan berat badannya menurun? Maka berat badannya menurun terjadi pada umur 8 menuju ke 9 bulan, yaitu mengalami penurunan sebanyak 0,5 kg. Untuk pertanyaan yang sering, pada umur berapa bulan berat badannya tetap? Di umur berapa berat badannya tetap? 5 dan 6. Kalau kita tidak membuat diagram garis, dari mana kita tahu ini umur berat badannya mendatar aja? Nggak tahu kan? Jadi kita harus membuat diagram garis. Terjadi pada umur 5 bulan menuju ke 6 bulan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Selanjutnya, ayo dijawab. Kita mulai dari pertanyaan. Di sini ada soal. Coba baca apa soalnya? Itu tadi kan berat badannya. Sekarang tinggi badan bayi tadi kan. Diagram garisnya Ya, Kak. Buatlah diagram sama garis. dengan yang tadi. Berikut adalah diagram garisnya. Untuk Diagram pertanyaan garis. yang B, pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Coba lihat. Tinggi terjadi Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Tinggi di umur 1 tahun. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Pada umur berapa tahun? Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Paling tinggi? Berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir? Saat lahir. Nah, berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir? Saat lahir? 50 dari tinggi 50 cm menjadi 75 cm, di mana mengalami peningkatan sebanyak 25 cm. Kemudian untuk pertanyaan yang C, berapa Paham sampai situ? Coba itu perlihatkan lagi itu tadi jenis makanan. Ini bisa kalian olah. Ini apa namanya? Jenis makanan. Data, men, data.
Ini Ibu bagikan yang KPD dikerjakan secara berkelompok, tidak ada yang tidak ikut. Berpartisipasi semua. Di sini ada pekerjaannya. Kalau yang tidak paham tanya kepada Ibu ya. Nah, berdiskusi bersama-sama. Pena. Oke. Jalan tuh pena. Sini pena. Salam pena. Capek lah, salam pena. Lah, halangan lah. Lihat.
Bismillah doa. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Iya.
Oke, duduk lagi. Lanjut kelompok 2. Kapan anak paling banyak melakukan sholat berjamaah? Jawabannya dikali banyaknya jumlah sholat pada hari Kamis dan Jumat. Jawabannya sampai Rabu. Jawabannya Berikan komentar atau pertanyaan yang bisa kalian kasihkan kelompok 2. Bi. bagaimana cara membaca Bagaimana perbedaannya data yang sudah diolah dengan yang data yang belum diolah? Mana yang sulit? Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, kapan jumlah sedekah kita yang diberikan sampai Jumat? Jawabannya jawab 12.500. 2, berapa banyak rupiah yang kita sedekahkan? Dan pada hari apa sedekah tersebut dilakukan? 4.500. Kapan Ahmad paling banyak melakukan salat berjamaah? Kamis dan Jumat. Berapa selisih banyaknya jumlah sholat pada hari Kamis dan Selasa? 1. Berapa jumlah sholat
apakah sama cara membaca data yang sudah diolah dan yang sudah diolah? Apakah data yang sudah diolah diagramnya dengan yang sudah diolah diagramnya apakah sama cara membacanya atau mudah atau sulit? Mudah. Lebih mudah setelah kelompok 4. Kelompok 4. Halo. Setelah itu berikan komentar dan pertanyaan. Dari mana kesulitannya tuh. Nah, berarti solusinya oke, berarti kesulitannya dalam pembelajaran itu kalau tidak ada diagram garis. Nah, jadi solusinya
Sudah dijawab? Kalau nggak siap, masuk evaluasi tulisan. Nama, bikin menu. Tole, inyo ikunya batas-batasi dia. Ini berarti ada. Nah, inyo siapa pun bisa. Antu? Tidak pakai ini. ijazah kita. Berapa
berapa kali dari tadi dedek? Bisa sejam-sejam ya. Hadis kali. Nyulah kan untuk membelok sih coba ini batas-batas.
Siapa yang tidak punya nama? Woi, ini nama. Namun sampai lupa. Kali bukan menilai kalau namun saya aku celain aja nggak, enak kamu nggak?